Nah, Halo, ya ini. assalamualaikum. Nah, ini yang mau tuh ini Arjun tuh nih dia. Nah, ini. Halo, Coba. halo Mas Sumat. Ah, pakai lubeko lagi. Habis, Aduh kau. habis saya sudah sholat luhur. Aduh parah kau nih, parah kau nih. Kau di masjid ini? Alhamdulillah. Di masjid. Hah? Di masjid. Astagfirullahaladzim. Kapan kau lagi mualafnya? Kapan kau sadarnya lagi? Saya memutuskan bahwa saya harus kembali kepada Allah. Aduh. Hancur wah. Kenapa dia? Gawat. Bang Ben, Jangan Jangan hancur hatinya, Bang Blen. on off itu suka-suka hatinya aja. Coba. Baru berapa hari dia murtad kemarin? Berapa hari? Seminggu? Ya seminggu Satu bang. minggu aja. Yang, Seminggu. Satu minggu. ya yang aku kirim sama abang lah seminggu. Inilah Bang Juma yang ku bilang di masjid apa? Ini dia. Kalau Mas Sumat kenal saya orang tinggal di Pasar Karwisi di Petrani. Saya tidak kenal. Bukan. Nggak kenal, bro. Oh iya. Iya. Saya juga baru lihat wajahnya. Ya. Kenapa bisa murtad? Apa masalahnya? Oh masalahnya Bang, masalah ekonomi Bang. Masalah ekonomi. Kenapa bisa murtad? Masalah ekonomi. Iya karena mertuaku Katolik, Kristen, ya, Oteng. Cuma saya satu tinggal sama mertua. Kamu Dirman sholat saja terus, tapi kamu tidak mau cari kerja. Sebenarnya saya mau kerja juga Bang, cuma belum dapat. Saya juga berusaha juga untuk cari kerja, tapi belum dapat. Masa kita mau pasarkan? Masa kita harus mencuri? Nah mungkin toh. Ya lebih baik mencuri daripada murtad. Tapi jangan juga Bang, hancur kita. Ya lebih baik hancur dunia daripada hancur di akhirat. Kalau masih ada yang jalan baik, mungkin kita pilih jalan baik. Kalau Sudah murtad itu sudah tidak ada, bukan jalan baik lagi. Kalau sudah murtad itu sudah kembali jadi binatang itu. Kalau murtad itu berarti jadi binatang. Jadi kalau menurut abang ini, kalau saya tobat kepada Allah ini, apakah saya diterima atau tidak, Bang? Ya tergantung. Kalau Anda serius mau bertobat ya diterima. Tapi Ya kalau... serius. Ya serius Bang, demi Allah. Tapi sebentar kalau masuk di Komal Kristen murtad lagi gitu. Enggak. Saya tadi dunda sama Kristen, cuma saya tidak mau naik. Bahkan saya buka Komal, semua Islam naik. Saudara ini apa? Dari suku mana saudara ini, Arjuna? Bugis. Bugis apa Ki? Bugis Senjai. Oh, sepupuan sama Abdul Kalam. Bone, Lapri. Oh, Lapri. Ya, Bugis pun. Iya. Nah, setelah kemarin murtad langsung. Iya. Yang kau jual kemarin waktu murtad langsung kaya. Ada orang Boni murtad. Nggak, kemarin waktu murtad Ki langsung Ki kaya. Enggak juga, begitu juga Bang. Maka saya diejek juga. Maka saya dihina juga. Makanya kalau murtad langsung dapat uang banyak miliaran ya wajar lah mungkin. Taruh lu banyak mak. Taruh lu banyak mak. Yang kau jual-jual nama kampung kau ya, Bone, kau murtad. Gak ada orang Bone murtad. Kalau ada orang Bone murtad langsung dipancung kepalanya. Kau itu. Kami masih orang Bone Bang. Ya, tapi kenapa kau bawa-bawamu? Ada aja kau gamparin juga lu. Orang Bone, saya orang Bone. Ada itu. Di mana di Bone Bang? Tidak apa-apa kalau mau murtad. Sekali murtad. Baik, saya jangan permainkan agama. Murtad hari ini, besok jadi Islam. Berarti tidak bisa tobat ini Bang kalau begini? Ya, kenapa tidak? Tobat lah. Kalau mau tobat silakan masuk Islam, tapi betul-betul tobat. Jangan. Ya, makanya saya ini Bang. Makanya saya ini saya bukan karena apa, saya harus kembali kepada Allah, dan itu saya sudah putuskan dari malam. Ya, dan kami umat Islam kalau Anda murtad tidak merasa kurang sedikit apapun.
Itu kan kembali kepada saudara gitu ya. Mau Islam silakan, mau non Islam juga silakan. Cuman yang kami tidak inginkan kalau mempermainkan agama gitu. Tiba-tiba Islam, tiba-tiba Kristen. Apalagi orang Islam sekarang itu yang menikmati dunia apologet itu paham kalau ada juga yang program C6. Program C6 itu orang yang non muslim pura-pura muslim, masuk ke Islam, tampilan seperti Islam, tapi sebenarnya mereka bawa misi gitu, mengajak orang yang ada di dalam itu untuk keluar dari Islam dengan cara masuk sebagai Islam. Jangan sampai umat Islam itu ada yang terlepas ini benar atau tidak, tapi kita percaya ini benar, itu, ya. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami berhasil, ya Tuhan, untuk menyelamatkan satu domba-Mu ya Tuhan, yaitu Bang Dirman. Mudah-mudahan ya Tuhan, berkati dia Tuhan, jamah hatinya Tuhan, supaya lebih dekat dengan-Mu ya Bapak. Engkau tahu pergumulannya dalam kehidupannya. Saat ini dia sudah merasa tentram dan damai sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Jaga dia Tuhan, jangan biarkan dia keluar kandang-Mu kembali ya Bapak. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai apologet yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau tahu ya Tuhan, mengetuk pintu hati Bang Dirman supaya dia lebih terbuka imannya Bapak untuk menerima ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, seperti firman-Mu Bapak, bahwa satu jiwa diselamatkan maka seisi surga akan bersorak dan bergembira. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mempercayakan hamba-Mu Gabriel Channel untuk sebagai salah satu apologet yang menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segenap jiwa dan raga beliau, kami serahkan segenap jiwa beliau untuk terbuka kepadamu Bapak, sebagai Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Tuhan berkati. Iya. Jadi tadi saya katakan kalau Anda murtad, Anda jadi hewan, Anda jadi binatang. Nah, tadi Anda dikatakan sebagai domba. Domba itu binatang. Iya. Didoakan sebagai hewan tadi itu. Betul jadi juga binatang itu Bang kita Suma. Iya, memang betul juga. Iya. Gabriel Channel lagi nonton di bawah. Gabriel Channel lagi nonton di bawah. Ada. Jadi begini Saudara Arjuna, saya ini orang yang belajar psikologi. Saya mendalami psikologi. Saya ngerti tentang psikolog kejiwaan seseorang. Jadi ada dua perkara ketika saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti Anda lakukan ini. Yang pertama, bisa jadi Anda itu terserang penyakit jiwa, ada kelainan. Yang kedua, Anda adalah seorang bayaran misionaris yang menjadi salah satu pukulan untuk umat Islam, bahwasanya ada umat Islam yang murtad dengan mudahnya, sehingga dengan mempertontonkan cara Anda di Komal Kristen seperti itu, seakan-akan memberikan pesan kepada orang Islam lain untuk melakukan hal yang sama, bahwa orang yang taat kepada Tuhan, kepada Allah dalam Islam pun bisa keluar dari Islam. Dengan cara Anda buka Komal misalnya, memperlihatkan Anda lagi di masjid misalnya, untuk memberikan pesan kepada penonton bahwa Anda adalah Islam taat, pakai ciri-ciri baju koko, pakai kopiah, pakai songkok, dan seterusnya. Untuk memberikan pesan. Itu saya sudah pelajari. Gerakan-gerakan bawah tanah mereka, orang-orang Seberang itu saya sudah tahu semua. Jadi kalau misalnya Anda punya niatan, misalnya berpura-pura jadi Islam, berpura-pura mu'alaf, mohon maaf. Kami semua sudah tidak bisa ditembus dengan pola-pola seperti itu. Tidak bisa lagi umat Islam ini dibodoh-bodohi dengan cara-cara seperti itu. Tetapi saya tidak berharap Anda ada posisi di situ. Mudah-mudahan Anda ini dalam posisi guncangan jiwa. Anda lagi dalam keadaan demam kejiwaan. Jiwa Anda lagi terpuruk, dalam keadaan punya masalah, sehingga Anda bisa dengan mudahnya murtad, bisa dengan mudahnya mu'alaf. Nah, itu artinya ada gangguan kejiwaan. Atau memang Anda memiliki misi. Kalau saudara memiliki gangguan jiwa, maka perbanyak sholat, perbanyak kemudian baca Quran, ya, jangan terlalu banyak memikirkan tentang duniawi, perbanyak istighfar.
Tapi kalau hanya karena faktor misi, C6 atau Anda hanya ingin membuat pesan seakan-akan mudah murtad itu, maka mohon maaf, umat Islam sudah kami bekali dengan materi-materi apologet yang tidak mungkin lagi mudah terseret oleh irama permainan daripada misionaris. Jadi mudah-mudahan karena hanya ada kekosongan jiwa saja, ada gangguan jiwa saja. Gangguan jiwa bukan berarti gila ya. Gangguan jiwa itu maksudnya jiwa Anda tidak sedang stabil. Apakah bawaan? Kalau saya melihat sih maaf, bukan saya so tahu. Kelihatannya memang ada gejala bawaan, kalau memang itu kejiwaan. Kalau bukan kejiwaan, berarti Anda orang pilihan dari pihak sebelah untuk mengguncang kemudian kondisi keimanan umat Islam. Apalagi kota Makassar itu, Anda tahu sendiri adalah kota yang religiusnya tinggi. Kota Makassar dikenal 99,9 plus 1 tentang Islam di sana. Orang-orang sana itu adalah orang-orang yang fanatik agama. Tiba-tiba muncul Anda di tengah-tengah umat Islam mengaku murtad, itu bukan sesuatu yang memukul kami, enggak. Itu lelucon. Lelucon bagi kami kalau ada orang Makassar itu murtad. Orang Bugis itu lelucon bagi kami. Boleh murtad di Bugis itu kalau mereka kawin-mawin dengan orang-orang non-muslim gitu. Begitu saudara. Jadi kalau ada misi, mohon maaf, kami sambut Anda, mengikuti irama permainan Anda, setinggi apapun Anda loncat, sliding gunting kami siap untuk menghalau. Tapi kalau Anda ada gangguan jiwa, ya silakan Anda kemudian perbanyak zikir, perbanyak bertobat, baca Quran, sholat tahajud, insya Allah Anda akan kembali istiqomah dalam iman Islam. Jadi kalau punya niatan mau merusak dari dalam itu sulit. Karena umat Islam sekarang sudah terbangun dari tidur panjangnya terhadap kalian, terhadap non-muslim yang tadinya kami anggap saudara, yang tadinya kami anggap senyuman kalian itu tulus, uluran tangan kalian itu ikhlas. Rupa-rupanya di balik semua keikhlasan itu Anda berlaku seperti ular yang cerdik dan jinak seperti merpati. Kami udah tahu ternyata tidak seluruh yang kalian lakukan itu adalah murni ya karena kemanusiaan, tapi karena ada tendensi ingin memurtadkan. Dan satu kalimat buat kalian para misionaris, sorry lah ya, kami bukan yang dulu lagi. Maaf ya, kami bukan yang dulu lagi. Karena kami sudah menjadikan slogan dalam kehidupan keberagamaan kami adalah hal mustahil seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian menuhankan anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, kelak besar engkau akan dituhankan. Itu sudah tidak bisa lagi. Itu hanya halusinasi, angan-angan, ilmu khurafat yang dipakai pada zaman batu. Zaman sekarang itu sudah nggak cocok. Ya, jadi terimalah derita kalian yang berpura-pura jadi Islam. Anda tidak akan pernah lolos dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah yang Anda buat sendiri. Anda akan panen dengan keadaan itu. Yang berpura-pura ingin syahadat, yang berpura-pura syahadat, maaf ye, adalah hal mustahil. Ada Tuhan yang dinetein sama ibunya. Demikian, lanjut. Iya. Makasih Bang Juma. Ini karena membawa nama kampung saya juga nih. Tidak ada orang Bone itu pemalas. Orang Bone itu pekerja keras. Reso patamangingi nalete pamase dewata. Sipatu sipatokong pada ide pada elo. Motonya orang Bugis Bone itu, dan secara keseluruhan aja Taparang dan sekitarnya. Kalau kau membawa-bawa Bone, lapri segala macam, nggak ada itu. Karena faktor kemalasan Anda ini sebenarnya, anak ini malas bekerja, ingin cepat dapat cuan. Kemudian dia cari perhatian di media sosial. Jadi di mana dia berada, di situlah agamanya. Kalau dia lagi di posisi mayoritas Kristen, ya dia agama Kristen.
baby dapat cuan. Ya kalau dia lagi di muslim, ya dia cari masjid supaya dapat orang-orang yang bisa bantu dia. Secara kesimpulan ini orang, ya betul kata Bang Juma, sedang lagi labil-labilnya dan mengikuti zaman. Kenapa? Ingin dapat duit, tidak mau bekerja. Sekali lagi, saya curiga dia bukan dari Lapri. Kalau kau dari Lapri, tinggal sebut saja kampung di Lapri di mana. Kepala desa akan cek nanti di sana. Jadi jangan berbohong di sini merusak kerukunan keluarga Bone ya. Panjang nanti umurmu di Makassar. Terima kasih Bang Juma, makasih. Ya, prinsipnya ini ya. Yang penting kita sudah tunjukkan ya buat teman-teman. Yang pasti dia murtadnya itu dari Gabriel 6. Udah tahu lah kita ya kalau Gabriel. Udah pasti C6 itu apa lagi? Gabriel channel. Tadi itu anak di masjid mana itu? Kalau tahu di masjid mana gampang kita telepon kok. Veteran Bang, veteran. Di jalan Veteran Makassar. Iya. Masjid apa dia? Kerong itu kan, masjidnya Jamaah Tablik. Jamaah Tablik di Kerong-Kerong. Iya. Ada memang Bang Juma di jalan Veteran itu. Pas kalau dari Sungai Rapocini belok kanan gitu ya, pas di sebelah kiri itu memang ada masjid di situ. Tempat kumpul-kumpul Bang Juma. Saya paham itu masjid. Ya. Dia pun tinggal dekat situ kok. Dia tinggal dekat situ. Wah, kalau aku di Makassar, anak-anak Makassar, kau pergi di Veteran. Siapa anak Makassar sini? Kau pergi di Veteran situ ada masjid belah kiri. Kau dari Rapocini belok kanan. Pas di situ sampingnya ada toko showroom mobil. Belah situ. Kau datanglah di sana kau lihat-lihat. Kau jangan tidur aja kau di situ semua. Kalau ada Bang Juma di Makassar mah, ini orang Bang Juma di Dume dia berkreasi di Makassar, ada sekolah. Iya, saya sudah info ke tim Bang Handi. Nggak jalan lah misi klan Gabriel. Misinya misi kampungan itu. Macet misi klan, macet. Macet misi klan. Gaya-gaya Cina malah lah. Udah pernah main filmnya bos, udah pernah. Udah pernah main. Kau pun Arjun, kalau minta duitnya itu jangan sikit-sikit Jun. Dirman. Jangan sikit-sikit. Ini loh Bang Belendar, ini orang-orang di sana itu yang ada di masjid itu nggak tahu kalau anak ini anak ini seperti ini dia udah Kristen gitu loh. Makanya disampaikan tadi kan bilang sampaikan. Jamaah harus tahu biar dikasih pelajaran. Itu maksudnya. Iya. Tadi dia ngomong gini Bang Blender, mertuaku orang Katolik gitu ya. Karena aku tidak kerja, saya miskin, kismin gitu ya. Sehingga aku kembali ke apa namanya, jadi Katolik. Memang sekarang dia udah kaya. Ternyata dia masih nipu-nipu aja di sana kan gitu. Kemarin dia di Komalaku Bang, di Komalaku baru mualaf dia. Ku kasih dia on cam, wah disampaikannya lah begini Yesus aku bahkan karena dia baru mualaf itu kan, ya minta doa lagi di bawah netizen. Wah tiba-tiba debat sama aku ikut aja kemanapun, tiba-tiba kok murtad. Ya kok murtad kok bilang. Cuman kan kita nggak peduli, udah kayak gini. Jangan merasa dia murtad terus kita harus rayu bujuk-bujuk bimeo, pret lah. Murtad aja lah kau kan gitu. Nah ternyata kemarin dikasih tahu mualaf dari lahir, Islam dari lahir. Kan nipu-nipu dia udah nggak betul. Kemarin mualaf tiba-tiba ngomong Islam dari lahir. KTP-nya Islam, udah nggak betul, udah
C6, C6. C6. Woi, salah orang Ren, woi. Masuk pula lagi kita. Aduh. Itu Deng di Mas. antara Kerung-Kerung sama itu di Jalan Veteran itu loh, ada kan ada masjid di situ, sempat tempang kumpul-kumpul di situ. Untuk ke situ jare itu suruh kontrol itu anak itu, kurang ajar itu. Ya cepat Ki Deng. Oke, makasih ya Deng. Ya. Kasih fotonya aja Bang Andi. Tadi ada sempat ada fotonya kan kelihatan. Iya Deng. Ada Ji, kita tahu Ji fotonya Deng. Tahu. Nanti mau kau baju hijau turun tangan, sekolah mau ke sekolah. Masolangi generasi Bang. Harus diselidiki dulu Bang Andi, mana tahu dia betul-betul misionaris kan gitu. Atau gangguan jiwa gitu kan ya. Lebih baik dia gangguan jiwa bisa diobati daripada dia misionaris. Ki nomornya yang cari Bang coba ya. Di KW, udah di depan KW nih. KW nih, nggak mungkin lah. KW nih, syahadat dibayar, suci. KW nih. Tombak aja teman-teman. Iya. Sukanya kok nyamar-nyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Puma. Kalau boleh tahu dari mana nih, Bang Puma? Posisi Makassar, sebentar insya Allah ke Rapocini. Kebetulan ada mau jemput teman di Rapocini. Karena saya semenjak 91 bergaul di Rapocini. Masjid yang di samping kanal atau yang dekat pasar, Bang Handi? Iri sayangku, pokoknya telusuri itu jalan. Siap, insya Allah akan saya, karena teman-teman yang di Rapocini itu pengurus masjid. Tempo hari juga saya sempat berdebat di musala dekat rumah di Tanjung. Memang banyak ada yang sering istilahnya jemaah tabligh yang mereka berdakwah begitu, tapi alhamdulillah beliau-beliau itu cuma membawakan hadis saja, tapi tidak ada yang istilahnya metode-metode menyesatkan. Nah, sempat saya berbantahan dalam hal menyebarkan bahwa hati-hati sekarang, karena apologet kita sekarang berusaha untuk membantah fitnah-fitnah terhadap Islam. Khususnya penggunaan kata-kata Allah, penggunaan kata-kata Al-Quran yang di dalam Bible mereka. Insya Allah sebentar saya kabarkan. Saya kebetulan menunggu karena ada kebetulan saudara berduka, jadi saya ingin jemput teman baru ke rumah duka, dan jemput teman ini di Rapocini. Cuma kebetulan lagi jualan, menunggu pengganti istri baru meluncur ke Rapocini. Siap Bang, terima kasih banyak atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saudara. Posisi di mana? Kebetulan saya di Toraja tugas. Saya kan mantan pas misalnya dulu di sini di Kabes. Siap. Sekarang saya di Toraja. Kebetulan saya ini ada rumah juga di Makassar deh. Itu kan sering komal-komal itu. Saya ikuti memang Sudirman itu berapa? Sudah hampir 1 bulan itu saya ikuti itu anak terus ya. Memang misionaris atau gangguan jiwa dia? Kayaknya begitu deh. Kalau kulihat itu anak, dia cuma cari koin juga, mempermainkan agama itu. Oh, siap. Mungkin ada anggota yang bisa merapat barangkali. Kendah. Nanti sangkat. Gampang sih, saya kan ada grupnya Intel yang ada di Makassar sini. Baik. Oke. Masya Allah luar biasa. Ada juga gambarnya, dek. Baik. Saya sudah rekam. Karena saya sering ikuti di Komal kan. Baik. Saya pakai perabu itu. Oh iya. Siap. Saya sering monitor kita itu, lanjutkanlah. Alhamdulillah, Masya Allah.
Persoalannya sekarang dia lagi di masjid, tapi dia Kristen, kan kurang asam. Pura-pura mau syahadat pula lagi. Kalau contoh gini loh, kalau kau udah Kristen ya Kristen aja, masuklah ke gereja, begitu loh. Jangan bolak-balik kayak gitu. Ini yang menjadi masalah. Loh, Kristen aja, naik ke sini saya Kristen, ayo diskusi, ya iya gitu loh. Calon siap, beliau calon Kapolda kayak. Iya, dia sudah bintang 1 lama itu. Oke, Dia siap. pernah Kapolres di Sedempuang, di Sumatera itu dikenal dia. Baik, Bilang baik. saja Andi Saripul Topik. Baik, ada nomormu Dinda ini. Siap. Sana saya cari itu, kalau perlu saya sebentar cari dia. Baik. Saya sudah telepon anunya Karwisi itu dan Jarre. Kalau di publish banyak yang terlalu. Ya itu ya teman-teman ya. Kalau kau udah jadi mau murtad silakan saja. Tapi masa kau kembali lagi ke masjid? Buat apa coba? Apa masukmu balik lagi ke masjid? Pura-pura ingin lagi syahadat. Saya rasa teman-teman di sana nggak ada yang tahu kalau ini anak ini C6. Kalau kayak C6 ya dia nyari popularitas, nyari duit. Memang banyak yang sudah begitu. Hari ini syahadat di mana dikasih, pindah lagi masjid lain dikasih, jangan gitu ya. Ada tuh yang begitu teman-teman? Ada nggak? Ada. Kacau ini anak ini. Kacau. Ya, orang sukses, monitor. Orang sukses. Ya, teman-teman, sengaja kita perdengarkan suara langsung ya. Supaya misionaris ini nggak nganggap remeh, ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku murtadin. Ya, jangan, umat Islam itu sangat peduli dengan agamanya. Jadi jangan terlalu seperti dulu segampang-gampangnya Anda memperlihatkan murtad, segampang-gampangnya Anda menganggap mualaf, segampang-gampangnya tampil di masjid, segampang-gampangnya menggunakan atribut Islam. Jangan. Anda itu dipantau gitu loh. Jadi hati-hati aja, jangan kayak dulu. Sekarang sulit kalian itu memurtadkan umat Islam. Karena apologet Islam sudah ada di mana-mana. Oke, lanjut teman-teman. Kita persiapan ibadah di sini. Ya, lanjut. Bang Blender izin putar lagi tadi videonya itu. Oke, ntar Bang. Mana lagi videonya? Blender mana sih nomornya nih? Saya kirim nih, suruh putar nih. Ntar bang, kuputar. Mana Bolen? Pak Arif itu aku kirim ke Pak Arif, ini yang lebih parah ini. Pak Arif kasih Blender ya, suruh putar. Buka WA Pak Arif. Berdoa dulu untuk Bang Dirman. Itu mau berdoa dulu untuk kita teman-teman yang Kristen, kita doakan dulu Bang Dirman ya. Terlepas ini benar atau tidak, tapi kita percaya ini benar. Itu, oke ya. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami berhasil ya Tuhan untuk menyelamatkan satu domba-Mu ya Tuhan, yaitu Bang Dirman. Mudah-mudahan ya Tuhan, berkati dia Tuhan. Jamah hatinya Tuhan supaya lebih dekat dengan-Mu ya Bapak. Engkau tahu pergumulannya dalam kehidupannya. Saat ini dia sudah merasa tentram dan damai sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Jaga dia Tuhan, jangan biarkan dia keluar kandang-Mu kembali ya Bapak. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai apologet yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau tahu ya Tuhan mengetuk pintu hati Bang Dirman supaya dia lebih terbuka imannya Bapak untuk menerima ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, seperti firman-Mu Bapa, bahwa satu jiwa diselamatkan maka seisi surga akan bersorak dan bergembira. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mempercayakan hamba-Mu Gabriel Channel untuk sebagai salah satu apologet yang menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapak.
kami serahkan segenap jiwa dan raga beliau, kami serahkan segenap jiwa beliau untuk terbuka kepadamu Bapa, sebagai Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Tuhan berkati dia, keluarganya dan anak-anaknya, berkati semuanya, berkati langkah kakinya, berkati semua rencananya ke depan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bang Dirman kepadamu, biarlah Engkau yang bekerja di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, atas namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Tuhan Yesus. Shalom Bang. Shalom. Shalom Bang. Oke Bang, aku mau naik di koma dulu untuk minta maaf sama saudara-saudara iman saya. Iya. Makasih Bang Dirman. Shalom Tuhan Yesus. Ya. Shalom, puji syukur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bisa gitu ya? Gua Pak Arif, gua kirim lagi ke namanya sama Pak Arif. Aduh, itu Pak Arif udah. Ini lebih berbahaya nih, coba nih. Iya. Ntar lagi saya kirim ke Blender. Iya. Ini dia sebelum dia sebelum dia murtad ya. Bukan udah murtad itu. Enggak, Muhammad SAW, kami hanya bersaudara diri. Itu aja. Muhammad SAW, kami hanya bersaudara diri. Itu aja. Itu doa saya Mbak. Itu. Alhamdulillah, kami tidak mau menyembah manusia yang terkutuk di kayu salib. Malu kita, terhina kita. Karena Yesus juga di dalam Kristen ada dua Kristus. Yesus anak Buddha Maryam diangkat ke langit. Yesus yang disalib itu adalah iblis. Berarti kedua orang tua saya sudah menyembah kepada iblis. Iblis artinya itu penyesat. Iblis itu mengajak manusia masuk dalam neraka karena iblis tidak senang kalau ada manusia masuk ke surga. Dia maunya masuk dalam neraka ditemani iblis. Dan saya itu pelajaran saya. Muhammad SAW, kami hanya bersaudara diri, itu aja. Itu doa saya Mbak. Itu. Alhamdulillah, kami tidak mau menyembah. Itu dia sebelum murtad itu. Itu Bang Blender. Sudah saya kirim Bang Blender. Oh iya. Itu di setel juga, diputar juga itu. Iya. Keluarganya dan anak-anak. Ya dibuka dulu lah, open cam dulu lah Bang Blender. Slow lah. Oke. Ayo, sekarang apa kau yang mau debat? Saya keluar dari Islam itu tidak ada kebenaran saya dapat. Sekarang kau masuk Kristen, kebenarannya apa? Tuhan Yesus memberkati, Juru Selamat saya, memberikan saya pengampunan. Antum mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada jaminan masuk surga. Yesus bawa agama Kristen nggak? Dia tanya sama kau. Terus Yesus ngajarin nggak ibadah minggu? Adakah ibadah minggu? Nyanyi-nyanyi? Ada nggak Yesus ngajarin dengan gitar? Silakan. Mana? Tunjukkan ayatnya. Coba Pak Noel. Tunjukkan. Tunjukkan dulu Kak ayat yang kita memuji memuliakan dengan rebana itu Kak. Mana? Silakan. Ada. Sabar. Ada. Kepada kamu Islam menghujat terus 5 orang, siapa yang menghujat? Siapa? Saya mau nanya siapa? Silakan. Saya tadi dibawa mendengar Anda menyerang saudara iman saya, Pak Noel. Siapa yang menyerang? Tunjukkan. Rekam, tunjukkan di mana. Ada kaos. Ya kalau ini mah di penjara aja orang kayak gini. Di penjara aja nih. Data bahwa kita beribadah itu dari minggu ada perintahnya. Mazmur 150 ayat 4. Mazmur 150 ayat 4. Tertiga kita tanya balik sama Mazmur 149 ayat 3. Kamu jawab ya. 149 ayat 3. Bukan kaleng-kaleng ini bos.
Saya tidak takut kalau saya mau direkam kek, mau di apa kek. Kita baca ya. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan juri. Berapa itu ayat berapa? Mazmur 150 ayat 4. Iya. Ada di situ, di Mazmur 150 ayat 4 ada, 149 ayat 3 ada. Memang kita beriman itu dengan musik, kecapi, seruling, rebana, tari. Jadi apa ya? Jadi teman-teman ya, yang pertama buat teman-teman, misi pertama mereka adalah target itu marbot pengurus masjid yang ekonominya susah. Ini target C6. Kemarin dari apologet kita Sarip Ubaidillah 1, ya, Sarip Ubaidillah marbot masjid yang bisa ngaji, yang berpura, itulah target mereka. Masuk uang, kau kekurangan apa? Masuk duit dulu. Jadi buat teman-teman dimanapun ya, yang ada marbot masjid, tolong hati-hati. Mereka masuk duit dulu. Ini misi mereka semua. Nah nanti, salah satu kemarin Sarip Ubaidillah itu alhamdulillah udah kita bongkar. Dialah yang memberi subahat kepada Edis tentang rob. Ya. Nah ini sekarang subahat dari Edis masih rob mereka. Mereka berharap dapat subahat baru nih. Cuman belum ada. Kemarin si Sarip Ubaidillah hanya dikasih 300.000 oleh Edis untuk mendapatkan subahat rob itu. Sampai sekarang masih terbantahkan sama kita kan. Jadi si Dirman ini lagi disari lah subahat untuk menghantam kita. Bayar. Cuman ngasihnya sikit-sikit, orang ini bodoh. Dapat uang dari atas gede-gede, masuk kemarin sedikit-sedikit. Kayak Sarip, uang token 175.000 dikasih. Cair dari atas 5 juta, 3 juta. Udah tahu lah misi klan, ten. Hati-hati ya teman-teman ya. Seluruh Indonesia, hati-hati. Inilah misi mereka. Seolah-olah Islam dan Kristen itu sama. Itulah dia. Syarat-syarat C6 itu menggunakan Allah, Alhamdulillah, Astagfirullah, begini-begini. Bahaya nggak? Bahaya bos. Nah inilah cara-cara mereka. Hati-hati kita teman-teman ya. Semuanya itu cara licik mereka itu. Memang begitu ajarannya. Kalau ini jelas-jelas penipu nih. Ini jelas-jelas penipu. Cuman salah orang kalian ngambilnya. Ini apa? Kalian itu salah ngambil orang. Ini si Dirman ini terlalu maju kali, ku tengok membuat berserak kalian. Terlalu maju kali. Kurang cantik mainnya, salah orang kalian bos. Caranya terlalu maju kali, nampak kali. Ya, maunya cari yang agak apa sedikit lah. Ini Dirman ini terlalu maju kali. Gabriel, kau salah orang. Maju kali siapa ini? Cari sedikit yang agak senyap sedikit, woi. Cara-cara kalian. Ini loh Bang Belendor, ini kan nantangin sebenarnya. Iya. Kalau kamu udah murtad, ya murtad aja. Yang paling nyebelin itu dia ke masjid on cam. Bahwa saya lagi di masjid, itu nantangin umat Islam loh itu. Bener-bener pemberani dia begitu. Nah ini apa maksudnya dia udah murtad? Kalau dia memang udah murtad ya. Atau dia sudah jadi Kristen lah, atau Kristen sejati, ngapain ke masjid? Nah ini yang tantangannya terhadap kita semua. Kalaupun dia nih kan. Kalaupun dia murtad aja, tapi jangan kayak gitu kelakuannya. Naikkan dia. Aku belum, bagianku belum maki-maki loh aku. Jangan dulu. Tuh, gedein dia suruh on cam. On cam dulu. Walaupun abang bilang saya murtad, saya tetap kembali kepada Allah. Terserah percaya atau tidak, saya kembali kepada Allah. On cam dulu bro. On cam dulu bro.
Sudirman, bro, tadi kan videomu ada itu di Kristen kan. Terus kamu juga ada videomu Kristen gitu loh. Saya salah bang. Saya tahu bahwa saya salah. Terserah abang, saya mau bilang kafir silakan. Ya abis ini bukan cuman itu bro. Abis ini bukan cuman itu, tapi kita jemput kau, kita jemput kau di situ, kau tenang aja di situ, kau siapkan baju-bajumu supaya cukup untuk sekitar 2 sampai 3 tahun lah. Itu ya, kita jemput abis ini bro, tenang aja. Taruh dulu. Sudirman, Sudirman, ntar dulu. Saya kembali kepada Allah saja bang. Ntar dulu, Sudirman, kalau abang mau bunuh saya, dengarkan dulu, udah cukup. Sudirman, kau nama aslimu siapa kah? Nggak ada yang mau bunuh, boy. Ntar dulu yang lain. Sudirman ya? Sudirman. Asli, nama asli Sudirman. Nama asli? Iya, nama asli dari KTP saya. Bang sudah lihat itu KTP saya. Asal dari mana kah? Saya orang Bugis bang. Oke, baik. Orang Bugis saya. Kau bisa berbagi telepon dengan aku? Boleh, bisa bang. Kalau kau memang serius, kau DM saya kasih nomor telepon. Bisa? Ya. Kita ketemu. Kita bisa ketemu hari ini, bisa? Bagi nomor telepon. Bisa. Tadi bang, Bang Noel nelpon saya, cuma saya nggak mau angkat. Telepon pertama saya angkat. Dia mau kasih bicara sama Yuli, cuma saya bilang nggak usah. Nggak usah lo bawa orang lain dulu. Ini di sini aja dulu. Kau yakin bisa ngasih nomor telepon ke saya? Kita sama-sama orang Bone. Saya yakin bang. Saya yakin. Oke. Kau dibawa teman-teman kasih nomorku, suruh catat dia. Bentar dulu ya. Saya di Messi Muhajirin bang. Messi Muhajirin Pasar Karwisi di Petrani. Iya benar. Masjid apa? Dia ulang masjid. Messi Muhajirin Pasar Karwisi. Muhajirin Pasar Karwisi ya. Iya. Masih kamu di situ? Abang mau keroyok saya, abang mau bunuh saya, terserah bang. Enggak ada yang kayak begitu. Saya harus bersedar diri kepada Allah. Kalau memang ini hari saya punya ajal, Allah sudah tentukan saya punya ajal di sini, saya mati bang. Kalau gitu kau on cam lah. Ini abangmu yang ngomong, on cam lah. Sebenarnya saya sudah malu bang sama saudara. Nggak usah malu. Malu saya bang. Sudah malu saya bang. Cukuplah orang tahu semua saya. Walaupun saya tidak mungkin orang tahu bahwa saya Arjuna. Oke. Aku ada 4. Ya orang sudah tahu semua. Boleh nggak? Di mana saya sembunyi? Boleh nggak kamu kena latar belakangmu sehingga kau jadi seperti ini? Mulai dari mana? Silakan. Gini bang. Saya dulu rajin sholat. Cuma diejek sama saudara Islam saya. Tunggu dulu Arjun, tunggu dulu Arjun. Kita memastikan ya. Kemarin kau naik ke Komalabang, kau mengatakan mu'alaf. Ternyata kau Islam dari lahir, benar kan? Benar nggak tuh? Itu dulu. Ya benar. Ya, jadi yang mana yang pasti? Yang benar? Yang benar itu bang, saya lahir dari Islam. Oke, lanjut. Ya. Gini bang, berapa tahun saya jadi marbuk itu. Selalu saya diejek. Percuma kamu sembahyang, percuma kamu sholat kalau kamu tidak kerja. Itu waktu saya sudah keluar jadi marbuk, sudah berhenti jadi tukang asan. Kita tahu godaan setan itu luar biasa bang. Jadi sering saya naik di Komal Oteng memberikan arahan. Bahkan saya juga jatuh cinta kepada si Yuli. Ternyata Yulinya juga tidak serius. Udah. Jadi nomornya Yuli, nomornya ini semua saya blokir. Dan saya juga bingung tentang Kristen itu. Saya tidak tahu saya mau ikut mana, Katolik, Protestan, Wanes, Tritunggal, saya bingung. Kalau ajaran Islam, kalau masalah Islam saya paham bang, saya paham. Yuli itu ya, itu kejujuran ada saya. Yuli di bawah minta naik nih. Itu siapa itu? Ada Yuli minta naik nih. Itu siapa itu Yuli itu? Cewekmu? Mana? Aku nggak lihat bang. Warna kuning. Saya lihat tenunya dulu. Ini Islam semua ini naik ini. Islam semua ada di bawah. Yuli, profilnya warna kuning. Ya. Nggak ada kak. Dia minta naik nih. Profilnya warna kuning. Ya naikkan saja bang. Kalau memang dia, pasti saya tahu nama anunya apa. Yuli aja kan? Pasti saya kenal. Yuli aja kan? Tendang aku Blender, kalau mau naikkan, tendang aku tendang aja. Oh.
Orang mana itu? Ah, bukan itu bang, bukan Yuli itu. Ah, bukan itu. Bukan. Ya. Bukan. Iya, Yuli. Bukan ya? Yuli. Bukan. Nggak begitu foto profilnya bang. Nggak begitu. Udah, lanjut. Udah gini aja, langsung aja. Terus gimana sekarang ini, kamu mulai dari kamu dianggap kismin begitu, terus selanjutnya? Iya bang. Terus? Jadi ada sesuatu yang saya sering dengar di TikTok. Barang siapa yang kembali Muslim jadi Kristen itu kita kasih uang. Ternyata tidak ada juga bang. Itu saya menyesal di situ. Sebut namanya, siapa yang mempengaruhi kamu begitu? Siapa? Ada di TikTok itu bang. Tapi yang jelasnya bukan Yuli. Agamanya apa? Agamanya apa yang mempengaruhi kamu begitu? Kristen bang. Cuma saya lihat biasa di TikTok. Itu Bang Noel sudah nelpon lagi. Nah, sudah bisa nggak kamu menyebutkan namanya? Siapa yang mengatakan kamu kismin? Kalau Muslim siapa? Angkat itu bang. Itu ada telepon. Angkat dulu teleponnya. Loudspeaker coba. Angkat teleponnya loudspeaker. Silakan. Jangan bicara bang. Oh, dia miss call dia. Noel. Tapi memang saya minta maaf bang. Memang saya sudah menyesal. Kalau memang saya sudah dikeroyok sama umat Islam, kalau memang saya punya ajar di situ, saya mati aja. Enggak ada keroyok, dengarkan dulu. Kamu bisa menyebut namanya. Siapa yang mengatakan kamu jadi marbot kismin? Siapa orangnya? Yang mengajak saya masuk Kristen bang? Iya. Cuma selintas aja bang. Cuma di TikTok itu kan banyak video di TikTok. Cuma saya dengar itu begitu saja. Oke. Tiba-tiba kamu masuk room Kristen itu, kamu dikristenkan. Kamu masih ingat siapa itu orangnya? Bukan di room, di video bang. Di video tampilan rekaman video di situ. Tadi ada videonya ada loh, seperti dibaptis online. Saya tidak. Itu hari saya mau download videonya, cuma nggak bisa di-download bang. Tidak, tadi ada videonya di share oleh Bang Blender. Kamu dikristenkan, siapa itu? Itu loh. Saripudin Ibrahim. Gabriel C6. Oke. Saya doakan, dia sempat juga mendoakan saya bang. Apa lebih buat terpengaruh hawa nafsu ya saya harus lakukan. Cuma saya berpikir lagi, saya harus kembali kepada Allah sebelum ini semua keluarga saya dari kampung, dari teman-teman saya, teman-teman jamaah saya tahu. Jadi saya harus sholat lagi, kembali lagi ke masjid biar tidak nampak gitu. Orang udah pada tahu kok. Ya kalau di Kobal tahu bang, tapi kalau sekitar saya belum ada yang tahu bang. Tahu. Selama saya tidak membocorkan seperti itu, makanya saya jaga bang. Belum ada yang tahu di sini. Tapi kamu jangan geser-geser dulu ya, masih di muhajirin situ ya. Nanti ada teman datang ya. Ya. Biar kamu ngobrol-ngobrol santai gitu, boleh ya? Boleh bang. Oke. Terus selanjutnya kenapa sampai kau melakukan ini semua? Faktor apa? Ya faktor jujur ya Bang Suma, Bang Blender, Bang Ardiansa, jujur ya. Saya mau cari koin gitu untuk cari pembeli kota, untuk beli rokok, untuk beli makanan bang. Bahkan saya itu dalam satu hari belum tentu makan juga bang. Itu. Kamu kan sehat. Banyak yang bisa kau kerjakan. Iya banyak memang bang. Saya kan orang tukang perantau bang, tukang perantau. Cuma teman-teman saya belum bisa memanggil saya. Andai kata saya dapat pekerjaan di luar daerah, saya tutup Komal. Artinya saya berhenti TikTok karena saya fokus dalam pekerjaan itu. Cuma tidak ada pekerjaan saya tidak dapat pekerjaan. Akhirnya saya masuk di room untuk cari koin. Oke. Apa yang kau lakukan selama ini menurut kamu benar atau salah? Ya salah bang, salah bang. Salahnya yang mana? Salahnya yang mana? Salahnya saya itu banyak kebohongan sama abang-abang Bang Blender. Juga saya pernah berjuang juga sama Blender. Saya di situ salah bang. Betul saya akui.
Selama ini kamu katanya punya mertua Katolik. Benar itu? Iya benar bang, benar. Kalau mertua saya Katolik, mertua perempuan. Kalau mertua laki-laki itu Protestan. Istriku itu mualaf bang. Cuma istriku tidak tahu. Yang baru yang saya tahu masuk gereja itu baru mertua saya. Bahkan juga saya jaga rahasia itu. Saya tanya, Ma, tolong dijaga rahasia ini, jangan sampai istri saya tahu. Istrimu itu sekarang masih sama kamu apa sudah? Masih sama bang. Masih sama. Iya masih sama. Tapi istrimu Muslim. Muslim. Dia kerja di Jalan Ema Panyuki, Puksal Korder. Ya nggak usah disebutin tempat dia, nanti dicari lagi. Sekarang rencana selanjutnya? Ya mau tobat sama Allah bang, itu aja. Serius itu? Serius bang, makanya saya tadi itu naik di komalnya Bang Blender. Kemudian saya minta dikasih naik, kemudian Bang Blender kasih naik. Saya habis sholat tadi itu, habis sholat duhur. Sekarang kerjanya apa? Gini aja, kerja saya itu cuma sementara cari pekerjaan. Kalau saya punya pekerjaan mungkin saya main TikTok. Saya batasin untuk naik di room. Oke, enggak. Kapan kau sadat balik? Udah sadat belum? Sebelum kau sholat? Waktu saya sikir, saya sahadat di situ. Tapi pribadi saya mana bisa sendiri. Mana bisa sadar sendiri? Semananya? Waktu sebelum sholat tadi kau udah sadar nggak? Sudah. Sama siapa? Sama saya sih, sama. Mana bisa? Sama saya sendiri. Mana bisa? Jangan ke situ dulu. Apa-apa. Kalau saya sahadat minta sama orang pasti kaget. Nggak. Ini kembali ke topik. Minta sahadat. Arjuna. Apakah ada yang kasih kau duit sehingga kau murtad? Nggak ada bang. Makanya saya menyesal. Apakah ada yang menjanjikan kamu duit sehingga kamu murtad? Nggak ada bang. Nggak ada. Terus apa penyebabnya kamu murtad? Ya untuk mencari koin aja bang. Untuk tambah-tambah beli rokok, beli makanan, tambah-tambah beli kota gitu. Kau tahu nggak mempermainkan agama itu bisa? Ya. Maksudnya gini loh, kamu udah mengaku murtad, terus kamu ke masjid, kamu kan Kristen nih, masuk masjid. Kau tahu nggak itu nggak boleh? Tahu bang, itu memang tidak boleh. Tapi saya harus kembali kepada Allah. Saya harus tobat dan melalui sholat itu. Walaupun abang memaksa saya untuk kembali jadi Kristen, mungkin saya berat bang. Mungkin saya nggak mau. Nggak ada yang maksa di sini. Ya. Itu kok kita ini terserah mau ngapain gitu loh. Tapi kamu jangan kalau udah Kristen aja. Jangan nipu-nipu, itu yang nggak bagus. Iya bang. Itu yang menjadi persoalan di sini. Kau nipu soalnya membohongi orang-orang demi cuan. Nah itu yang nggak bagus. Nah ini yang membuat umat Islam marah, terutama di daerah Makassar dan sekitarnya. Itu masalahnya. Apalagi itu bawa suku. Mana ada orang lapri murtad? Kau pikir-pikirlah itu. Kau jagalah kampungmu. Ya kalau orang lapri cari kau ndak bakal kembali ke lapri lagi loh. Kau tahu sendiri orang lapri seperti apa agamanya. Memalukan kau Sudirman. Naik darah saya lihat kau tadi itu. Kau minta maaf lah sama orang lapri sana. Silakan. Iya bang. Yang mana orang lapri di sini? Banyak yang mendengarkan di sini di YouTube. Banyak yang mendengarkan. Gak usah kau bilang mana. Minta maaf secara terbuka sama orang lapri, sama orang tuamu, sama saudaramu di kampung. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua satu kampung saya orang di Bone, lapri. Saya minta maaf kalau saya salah. Memang saya sudah salah. Saya aku itu kesalahan saya. Arjun, kalau bisa on cam. Kalau bisa on cam. Kalau kau tulus minta maaf, ya silakan on cam, itu yang perlu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya satu kampung saya yang orang di Lapri, di Bone, saya minta maaf. Memang saya mengaku bahwa ini salah. Saya tahu saya salah. Tapi kalau memang kesalahan saya sudah tidak dimaafkan, itu urusan Anda. Yang jelas saya masih tinggal kepada Allah. Itu aja. Singkat saja.
Oke, saya minta maaf itu aja. Cuma segitu. Iya bang, nggak usah dipanjangin gimana. Nanti saya agak kacau punya pikiran lagi. Itu rambut dari kecil apa kok jadi model kayak gini, kayak lu rocker gitu loh? Dari dulu memang saya punya rambut panjang, bahkan saya pernah pirang juga. Saya suka bisa nggak tuh dirapiin? Oh bisa lah. Bisa. Ya normal lah, seperti biasa. Bisa nggak? Iya, bisa. Ya udah, nanti tunggu tim ya, nanti dibawa ke bengkel. Ke bengkel nggak sih tempat? Blender? Bang Pangkas. Pangkas rambut. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Arjun, salam kenal Bang Arjun. Iya, salam kenal Bang. Oke, ini pelajaran edukasi untuk semuanya teman-teman. Di dalam Al-Quran itu bukan hanya orang-orang yang dikatakan dia tidak menuhankan Allah. Justru kalimat kafir itu bukan diksi orang yang tidak percaya sama Allah. Perhatikan dari seluruh baca Al-Quran, iblis yang dibilang laknatullah saja, dia masih mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, teman-teman. Iblis yang dapat julukan laknatullah, dia masih mengakui bahwa Tuhan saya Allah. Maka ini pelajaran untuk teman-teman yang hari ini, detik ini. Jadi pelajaran Bang Arjun, walaupun Anda menuhankan Allah, tetapi kalamnya Anda, perkataannya Anda, itu tidak bisa direalisasikan, dibuktikan. Maka hati-hati. Kalimat kafir itu orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang Yahudi, bahkan mereka di zaman Rasulullah, kalau ditanya para penyembah berhala itu, mereka yakin siapa pencipta alam antariksa. Dia akan mengatakan Allahu Rabbi, Allah itu Tuhan. Tapi prakteknya dia masih mengatakan bahwa Latta, Uzza, Manna itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka ini menjadi satu pelajaran buat kita semuanya. Yuk, sebagaimana salatnya diperbaiki Bang Arjun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, hidupku, matiku, aku bekerja semua karena Allah. Maka berhenti Bang Arjun. Kalau cuman urusan dunia yang hanya sementara ini, apa yang kita harapkan Bang Arjun? Ini pelajarannya Bang Arjun. Susah, senang, kaya, miskin, itu semuanya ujian. Mau kaya ujian, mau miskin ujian, mau susah ujian, mau senang, bahagia, itu semua ujian dari Allah. Tinggal pertanyaannya pada diri kita masing-masing, benarkah kita ini semuanya tertuju karena Allah? Ya, jadi kalau untuk teman-teman semuanya, Allah itu tidak butuh dengan ibadahnya kita. Satu dunia ibadah sama Allah tidak akan menambah kok kemuliaannya Allah. Bahkan satu dunia ingkar sama Allah, kafir kepada Allah, Allah juga nggak rugi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu mau beriman kata Allah silahkan, mau tetap dalam keingkaran, kekufuran, kekafiran silahkan kata Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan itu Allah nggak butuh kebaikan kalian. Kebaikan kita semua nggak butuh. Tapi kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri Bang Arjun. Taubat, insaf, jangan pernah ulangi lagi. Itu saran saya. Bang, siap Bang. Ya, siap Bang. Kalau cuman gara-gara kerjaan Bang Arjun, kerjaan banyak juga nggak buat kita tenang juga kok. Saya sama Bang Handi nggak kerja atau kita punya kerjaan tetap aja kasbon banyak, tanyanya sama Bang Handi, nggak bahagia juga. Betul. Kebahagiaan tuh ada kita yang ciptakan Bang Arjun. Kita yang ciptakan itu kebahagiaan itu, bukan orang lain. Kenapa kita mau senang, mau bahagia berubah gara-gara ada omongan orang? Ya, kita mau senang, mau bahagia, tiba-tiba gara-gara difitnah orang, diomongin orang, dicaci maki orang, terus kita berubah jadi nggak bahagia. Kan aneh, kita didikte sama orang lain. Tugasnya dari Gurunda Bang Zuma, guru-guru lain di sini, ada Ustadz Ardiansa, Ustadz Handi, Ustadz Blender, Al-Alif, Alba, Atta, Atha, Ilakhir. Guru-guru besar di sini semua nggak ada lain. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran penuh dengan cinta kasih, dan semua ada kadarnya masing-masing, ada keilmuan masing-masing. Punya spesialis masing-masing. Tugas kita hanya menyampaikan itu Bang Arjun. Jadi untuk pelajaran teman-teman yang lainnya, masa lalu jadikanlah dia itu adalah sejarah
Dan boleh kita menengok masa lalu kita, masa silamnya kita, hanya sebagai sejarah dan pembelajaran. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan, yang sudah berlalu biarkan berlalu. Bang Arjun tetap semangat, ya, hidayah sudah diberikan dan sudah menggapainya, jangan diulangi lagi. Taubat, selama dia bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lakukan yang terbaik dan nggak perlu kedikte. Gitu. Kalau cuman masalah rasa takut, jangankan orang-orang di Indonesia ya, khususnya kita udah terlatih, terdidik sama nenek moyang kita, pemberani kita semuanya. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, gunakan TikTok untuk hal-hal yang baik. Ya, kesenangan, kebahagiaan itu ada pada diri kita masing-masing. Jangan kedikte sama orang lain. Kalau kemarin salah ya tinggal akui, perbaiki. Kalau memang ada yang fitnah, ada framing, jadikan aja poin pengingat diri. Itu sih dari saya, Bang Arjun. Tetap semangat. Lanjut, Bang. Insyaallah, Bang. Insyaallah, Bang. Insyaallah, Bang. Insyaallah. Nah, nggak ada sejarahnya, saya baru dengar ini kalau ada Boni itu kafir itu saya baru dengar gitu. Murtadin itu saya baru dengar ini. Tanya aja. Jarang-jarang orang-orang pedalaman itu, apalagi di Boni itu posisinya murtadin gitu. Itu pasti ada urusan masalah ekonomi. Itu udah pasti itu. Urusan perut pusar ke bawah itu. Gitu. Jadi teman-teman di bawah jadi pelajaran untuk semuanya. Semangat semuanya. Oke. Teman-teman, sebentar kita tadi masalah si Miko, ya kan, masih menilai positif saja. Sekarang WA-nya memanggil. Udah beberapa yang lalu dia mengatakan bahwasanya akunnya ke tombak. Padahal di sini nggak ketombak. Ya kita nilai positif aja dulu ya. Positif aja dulu ya teman-teman ya. Bang Andi coba positif aja dulu. Coba Bang Andi kan gitu. DN saya. Sekarang HP-nya memanggil. Coba Bang Andi DN. Terus saya kirim nomor WA saya, DN saya, Bang. Saya nggak bisa DM. Kau catat nomorku saja. Ada apa di situ kan? Cuma tadi. Taruh dulu Bang Blender. 0821 biar nomorku ambil saja. Jangan nomormu tersebar, nomorku mau kau juga delete. Tulis nomorku. Tadi suruh syahadat lah. Nggak ada istilah syarat rukun itu. Syahadat sendiri mana ada syahadat sendiri. Nggak sah itu. Izin dulu saya masa kawin nggak ada saksinya, kawin berdua aja. Bang Andi, lanjut ya. Izin dulu aku mau ambil nomornya sebentar. 0813, kau catat nomorku dulu Arjun, baru kau telepon. Aduh susah ini Bang Andi. Tapi ya nggak apa. Bang Andi coba Bang. Ini susah juga ya. Saya nggak bisa yang DM yang mana sih? Gua nggak buka DM gua nggak pernah. Mana sih? Jangan kau begitu Bang Handi. Kenapa giliran yang DM janda kau cepat kali giliran yang DM? Nggak pernah gua DM. Beleng-beleng. Kau DM Blender lah. Blender nanti yang kasih. Kau DM Blender. Sudirman, kau DM Blender yang kasih nanti. Sabar. Ya. Jangan ikut-ikutin kayak Hanafi Bang Handi, beleng-beleng. Hanafi ini udah cukup. Dia ini gaptek. Jangan ikut-ikut gaptek kayak aku. Kebalik itu. Kalau ada DM yang mulus-mulus, habis sholat asar nanti di sini ada teman merapat kita. Insya Allah. Okay. Insya Allah kita lagi di Bitung ini, lagi sama mertua Oten juga ini. Mertua Oten. Udah ada tuh Bang Blender nomor saya di situ. Oke, Bang Blender kirim nomornya ke saya biar saya kasih tim. Di mana? WA ke akun ini. Nah, iya. Nggak bisa nomor buka WA saya lah. yang pakai ini. Nggak bisa buka lah bos. Biar saya yang sebut cuma gampang diapel itu nomorku itu gampang sekali. DM ke ini ke usaha Muhammad Hanafi itu. Oh ya sabar. Ya kau Muhammad Hanafi aja. Kalau mau syahadat jangan di sini.
nanti tim ke masjid. Sekali orang masjid nanti yang tangani. Ini sepsial ini. Sudah Bang Arjun, kau sudah aku DM lama kali kau Bang Arjun. Sudah aku DM itu nomorku itu. Hati-hati nomorku, jangan kau sebarkan kemana-mana. Kalau dari Bone ada janda yang DM aku, dari kau berarti orangnya itu Bang Arjun. Pastikan kalau ada janda dari Bone DM aku, berarti dari kau itu. Tak gagap Wang, tak gagap. Jangan kau bakanak-kanai aku nanti. Ada DM tiba-tiba dari Bone, aku janda ini. Kau berarti yang membagikan nomorku itu. Sudah kemarin kau DM dia. Udah. Oke. Siapa lagi yang nelpon ini? Ini saya mau blokir dulu semua ini nomor oteng-oteng semua dulu ini. Saya mau hapus semua dulu nomor oteng yang ada di WA saya. Biar tidak diganggu dulu saya. Jangan kau blokir abangku. Kenapa kau blokir? Justru kalau bisa mereka tetap menyimpan nomormu dan kau sampaikan dengan baik, dengan bijak. Gitu loh. Kenapa? Fungsinya apa blokir itu? Gitu loh. Enggak Bang, jangan sampai dia menelpon, dia pengaruhi saya punya otak lagi Bang. Saya mau fokus ke sholat aja. Gitu. Saya mau fokus dulu di situ. Nomorku ini belum sampai ke saya. Tahu. Brother saya ini lahir di Bone. Ya. Saya ini rumah saya di Palaka, buatan Pone juga ada. Oke. Sudah ada sama aku nomornya itu, Bang Handi, nanti aku kirim ke Bang Handi. Sekarang Tad. Ah. Ya. Aku pengen dia Sherlock. Kau bikin malu kau orang Palaka, kau orang Alapri. Aduh ya Allah, keluarga semua di sana kau Sudirman. Aduh ya Allah ini anak. Kalau bapak saya itu orang Manipi juga, Sinjai Barat. Ya kalau masalah uang kau murtad, kenapa kau nggak ngomong? Aku kasih kau 1 karung. Jangan Bang. Sudah kita kirim itu Bang Andi. Sudah kita kirim Bang Andi. Jangan Bang. Oh dikejarnya nanti Bang Andi dikejarnya Bang. Aku dulu gitu Bang, kirim dikejarnya nanti padaku Bang. Sudah biarkan dulu Bang Blender, biarkanlah kita ini Bang Blender lah. Ini biarkan ini. Kita juga pemain juga ini. Terkadang kalau umpama di DM-nya cuma gara-gara ndak ada duit, kita pun bisa diteleponnya gara-gara ndak ada duit kita main kan itu barang. Belum ada kan? Tapi belum ada ini. Gue udah DM, gue udah kirim itu baru gue kirim, Bang Andi. Jangan di DM pula di WA lah. Aku gak ngerti DM. Aduh. Ayo. 0821. Jangan kau sebut. Nomormu. Demi juga untuk kepentingan kamu sendiri. Dalam hal ini harus ditangani dengan kepala dingin, sebagaimana orang dewasa. Karena tidak semua. Masuk nggak tuh barang tuh? Kalau cuma nomor begini, itu bukan nomor rekening ya? Masuk. 4 kali. Udah masuk ya udah. Nah itu. Cuman itu dah aman. Iya. Woi, ada juga nomor Oteng juga masuk. Banyaknya pesan ini masuk di Oteng. Nomorku mau itu Andi yang terakhir Iya. Tulis saja namanya, bilang. Ya. Kau Sherlock saya. Iya. Kau aku turun dulu ya Bang ya. Turun ke dulu, kau Sherlock saya. Iya, siap Bang. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turunlah. Yang penting ada nomornya. Sherlock gampang, selesai urusan. Dah. Kita pengen lihat dia serius nggak Sherlock? Ini aku baru sadar, jangan aku yang dibesarkan Bang Blender. Nanti aku malah jadi banyak yang DM sama aku. Kok kenapa pula dia telepon? Minta duit dia Bang, gapo Bang. Minta duit. Nggak ada duit kata Bang Blender. Gara-gara satu lagi. Kenapa?
Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah kau telepon Sherlock saja. Saya ke situ ngobrol-ngobrol kita. Oke? Iya siap. Nah, kau Sherlock ya, jangan kau bikin malu orang lapri kau. Sherlock sekarang. Oke? Iya siap. Ayo. Dah, lanjut. Gara-gara uang 1 karung, tiap menit diteleponnya pening kepalaku. 1 karung. 1 karung. Isinya selembar 10.000. Selebihnya sampah. 1 karung. Sherlock dia. Kalau kau nggak Sherlock berarti kau nggak. Kalau kau nggak Sherlock, Sudirman berarti kau main-main. Itu aja urusannya. Dia nggak Sherlock. Sepanjang dia nggak Sherlock tempatnya, berarti dia tidak serius. Itu aja udah. Itu kunciannya, betul? Betul. Masalahnya dia kan langsung telepon kau karena kau bilang 1 karung tadi. Pikiran dia langsung teleponnya dia itu lah. 1 karung uang. Beleng-beleng. Oh dia Sherlock beneran. Dia Sherlock tahu. Sherlock. Oh iya. Sherlock benar tahu. Sit. BD, apa nih? BD sit. Hei. Ya. Oten ini makin gelisah aja udah. Ruang geraknya makin sempit. Aku turun dulu lah, Bang Blender, aku turun dulu. Jantungan Ustaz di Komalakunnya tuh. Bukan gitu, Tunggu dulu. 30 lebih akunku terbenet permanen Bang Blender. Belum kena tombak dulu lah. Tombak woi. Yang dibawa tombak di bawah. 30 aku bikin akun ini 2 minggu ini. Iya, belum biar sampai 50 biar genap penggenapan. Aku izin dulu semuanya. Salam. Enggak, ini tadi si Miko nih. Aduh mak, ya Allah Robbi, aku paten-paten nih Islam itu nggak bodoh dengan adanya di sini ya. Adanya di sini apologet, adanya Bang Juma semua. Kami dapatkan itu ilmu, ilmu kami dapatkan, pengalaman itu penting ya. Jadi apa yang kalian lakukan itu kami jadi menjaga di sini, nggak mungkin kebobolan terus, nggak mungkin ya. Kami hanya membentengin cara-cara licik, cara-cara 1 Korintus 9:20. Aduh, berserak kalian tendah, berserak. Ya sebenarnya teman-teman ya, pihak Kristen ini dengan adanya semua kayak gini menangis orangnya sebenarnya udah, karena ruang gerak mereka semakin sempit. Nangis, ruang gerak mereka semakin sempit. Nah berbagai macam cara lah jatuhkan ya. Arah cara kalian memang. Si Miko mana? Miko tadi ya, kalian lain menilai sendiri, aku juga nggak mau menyimpulkan. Kalian aja yang menilai sendiri, aku juga nggak mau menyimpulkan. Cuman tadi di telepon Mr. Arif memanggil WA-nya. Terus pas memanggil, terus ditanya, dia bilang, ngenain lagi, akunku kena banned katanya. Akunku kena banned katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kenal nih Bang Suma nih, sudah lama ndak kenalan di suara ini. Bang Suma. Lagi ibadah Bang Imam. Oh lagi salat ya. Ndak, kebetulan saya kenal dia waktu di Facebook awalnya. Oh iya. Ini ada saya mau tanyakan sedikit, mungkin untuk kepentingan saya juga sedikit ya. Bang, bisa minta maaf ya Bang, sambil tunggu, nggak apa-apa Bang? Iya. Mau iya. Abang dari mana? Ya,
Saya kebetulan Bang dari mana? Makassar, cuma tinggal di Jakarta, Bang. Oh, iya. Saya orang Makassar juga. Bugis. Oh, Bugis. Iya. Wah, ini apa kasih risi nak bune ya gue kasih. Iya. Setelah pri. Oke. Ya udah. Mungkin Pak Handi ini lagi, orang lapri ya. Ya, lagi nelfon. Tapi Bang, Bang Juma lagi ibadah, mungkin nanti aja dulu Bang ya. Di bawah standby ya Bang. Ya, biar kita siapkan nanti hotel ya Bang ya. Iya ya Bang. Oke. Iya. Yuk. Ya. Yang hotel. Goldie, monitor. Goldie. Aduh, mak bising kali bos. Woi, Goldie. Aduh. Kalau Oten, Kemalku ini jantuan mau naik bos. Miko mana ya, kalian aja nilai sendiri teman-teman. Kalian aja nilai sendiri. Aku nggak berani menyimpulkan. Jadi informasi terakhir, teman-teman, dia udah Sherlock. Benar dia ada di wilayah Kota Makassar. Terus teman-teman udah cek, benar di Jalan Masjid Muhajirin. Kota Makassar. Jadi terus teman-teman udah cek, benar di Jalan Masjid Muhajirin. Ya Allah. Jadi dia ada memang di Masjid Muhajirin Pasar Karwisi. Sherlocknya terakhir di situ. Jadi untuk sementara dia tidak berbohong mengenai posisinya. Nah, selanjutnya lihat nanti perkembangannya seperti apa nanti kalau sudah ketemu tim dan pengurus Masjid Muhajirin, apakah mereka udah tahu anak ini seperti apa. Ya menunggu saja ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya anak ini tidak berbohong mengenai tempatnya. Karena tadi banyak nelpon bohong itu Bang Andi, ada di Kalimantan, ada ini. Ternyata setelah Sherlocknya saya bagi ke teman-teman di Makassar, dia cek benar ada yang 10 menit dari tempatnya, ada yang 30 menit, ada yang lain-lain begitu ya. Jadi menunggu saja perkembangan selanjutnya seperti apa. Oke, lanjut. Rumahnya dekat masjid itu deh Bang. Kalau rumah belum tentu, tapi dia kan selama ini katanya tidur di masjid. Ya harus ditangani dengan kepala dingin. Bukan kami melemah, tapi umat Islam itu ada caranya dengan secara dewasa. Bukan main seruduk-seruduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Bang Black, baru beres. Kenal abang-abang semuanya. Ya. Ya Noi. Monitor Islam ya? Dipesan aja Islam, alhamdulillah Bang. Oh iya. Ya, jangan mau dimurtadin lah. Karena mereka itu kan kayak ini ya, bandar-bandar judol. Oh iya. Aduh nih. Kita dikasih 100.000, ntar kita bayar perpuluhan pula kan. Iya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Iya Bang, iya Kenal ya. Iya Bang, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benih padi. Ada yang minta naik, ada guguk minta naik. Naikin, boleh. Benih padi. Guguk, mana ada guguk? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Bisa Bang? Nggak ada Bang, nggak ada. Oke, di bawah Bang ya. Ya. Bang Beng. Bang Beng. Assalamualaikum Muslim. Oh iya, yuk. Oh iya.